Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Komite SMP Muhammadiyah 1 Gresik juga ikut gabung bersama kita. Alhamdulillah. Ini membuktikan bahwasanya SMP Muhammadiyah 1 Gresik bersama-sama stakeholder yang akan menjadikan SMP Muhammadiyah 1 Gresik sebagai sekolah pilihan yang pertama bagi Bapak Ibu sekalian, putra-putri Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Cikal bakal sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik bermula dari sini. Perguruan Muhammadiyah Kecamatan Gresik. Ahad 3 Juli 1927, Madrasah Kecamatan Gresik ini didirikan di bawah naungan Kiai Haji Fakih Usman dan peresmiannya dihadiri oleh Kiai Haji Mas Mansur. Oh, titiknya. SMP Muhammadiyah 1 Gresik dikenal dengan SP Mutu, SMP swasta pertama di Kabupaten Gresik. Didirikan pada tahun 1950. Pertama kali lokal sekolah ditempatkan di sebuah rumah di Kelurahan Kemutaran. SP Mutu mengalami perkembangan yang pesat dan dipercaya oleh masyarakat mulai tahun 1950 hingga saat ini. Dengan semboyan teknopreneur yang berakhlakul karimah, SP Mutu berupaya mencetak generasi remaja Islami yang beradab, unggul, dan kreatif. Majelis Dikdasmen PJM Gresik sangat menyadari bahwa pendidikan adalah hak setiap manusia. Pendidikan harus mampu mengakomodasikan segenap anak didik dengan karakteristiknya yang beragam, tanpa memandang tingkat kecerdasan anak, level ekonomi orang tua, dan lain-lain. Bagi kami, setiap anak memiliki potensi dan keunikan yang khas dan luar biasa. SD Mukes dan SP Mutu berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan sentuhan kasih sayang, motivasi, penanaman akhlak, dan apresiasi terhadap setiap kreativitas dan keunikan peserta didik. Education for all, pendidikan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik, yang kami hormati Komite SMP Muhammadiyah 1 Gresik, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Muhammadiyah 1 Gresik, yang kami hormati dan kami banggakan wali siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Gresik yang berbahagia. Syukur alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita saat ini diberi kesehatan, keluangan waktu untuk bisa ikut dalam acara sosialisasi asesmen nasional tahun pelajaran 2021-2022. Semoga saja acara di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semuanya ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu yang kami banggakan, perlu kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia kali ini, acara kali ini diikuti oleh seluruh stakeholder, khususnya Komite SMP Muhammadiyah 1 Gresik dan warga SMP Muhammadiyah 1 Gresik, khususnya wali siswa kelas 8 di tahun pelajaran 2021-2022 kali ini. Semoga salam sehat selalu untuk Bapak Ibu yang sedang berada di rumah. Kali ini terlihat di monitor kami yang hadir, yang ikut serta dalam acara sosialisasi kali ini, ada yang dari Pulau Kalimantan. Saya sapa dulu wali murid yang ada di Kalimantan, Banjarmasin. Oh. Terima kasih wali siswa dari Belva. Alhamdulillah di pagi hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya wali siswa yang berada dimanapun berada, tidak terkhusus semuanya yang pagi hari ini sengaja meluangkan waktunya untuk bisa ikut di acara sosialisasi asesmen nasional kali ini. Dengan harapan Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti kali ini bisa memahami informasi yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mempercepat waktu, karena durasi kali ini insya Allah akan kami batasi 60 menit ke depan acara ini digelar. Untuk itu, marilah kita awali terlebih dahulu acara di pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara di pagi hari ini telah tersusun, diawali dengan sambutan sekaligus yang akan mengawali pengantar di acara sosialisasi kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik, Bapak Ahmad Ashari SPD, dan nantinya dilanjutkan oleh penjelasan secara gamblang oleh Wakil Kepala Bagian Kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistianingsih, MPD, yang akan menjelaskan ini semuanya, dan acara terakhir doa penutup yang nantinya akan dipandu sepenuhnya oleh Ustadz Rosidul Arifibillah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pertama sambutan sekaligus pengantar dan nantinya akan dilanjutkan penjelasan yang akan disampaikan oleh dua narasumber kali ini. Kepada beliau berdua, kami persilahkan. Sirip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami bangga-banggakan, wali murid SMP Muhammadiyah 1 Gresik, terutama siswa wali murid kelas 8. Yang kami hormati Bapak Ibu wali kelas 8, Bapak Ibu guru urusan, serta yang saya hormati bagian Dikjarkur di sebelah kiri saya, Bu Sulistianingsi MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat ridho serta inayahnya kita semua bisa melakukan aktivitas walaupun melalui virtual seperti ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat serta para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali murid kelas 8 yang kami banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini sengaja kami membuat acara sosialisasi AN. AN itu adalah asesmen nasional. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ada istilah AN, ada istilah AKM, ada istilah numerasi atau literasi dan sebagainya. Jadi mungkin pada kesempatan ini nanti saya jelaskan sebentar, kemudian nanti detailnya nanti oleh bagian Dikjarkur. Bapak Ibu yang kami hormati, sejak tahun 2019, tepatnya 2019 itu untuk UN itu kan sudah dihapus. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya ujian nasional. Tetapi sebagai penggantinya adalah AN, asesmen nasional. Asesmen nasional ini diperuntukkan siswa kelas 8. Kalau dulu UN itu siswa kelas 9 atau yang lebih dikenal dengan dulu Eptanas atau apa itu sekarang berubah menjadi asesmen nasional. Asesmen nasional ini meliputi tiga komponen yang harus dinilai. Yang pertama AKM, kemudian survei karakter anak, dan yang ketiga adalah survei lingkungan sekolah. Jadi ini sifatnya adalah survei. Mungkin Bapak Ibu mendengar di luaran, ya, info-info dari luar bahwa AKM, AN seperti UN, ini beda sekali Bapak Ibu. Saya tekankan lagi, ini beda sekali. Jadi yang untuk AN ini hanya sebatas asesmen saja, asesmen secara nasional yang dilakukan oleh pihak Kemendikbudristek itu untuk menilai sekolah. Jadi bukan seperti UN, bukan seperti ujian nasional, tidak. Ya, makanya kenapa kok asesmen nasional ini itu yang diminta itu secara acak. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu ini yang kelas 8 ini itu tidak semua ikut. Dari data Dapodik itu yang diambil untuk SMP sebanyak 45 anak. Andai kata putra-putri Bapak Ibu termasuk di dalam peserta AN, ya nanti mengikuti saja. Kemudian bagaimana yang tidak ikut? Tidak ada masalah. Jadi nanti untuk asesmen nasional ini, seluruh siswa kelas 8 akan kami berikan, istilahnya berikan materi, tetap kami berikan materi. Tetapi sifatnya tidak seperti mata pelajaran pada umumnya yang sudah terjadwal, tidak. Mungkin ada di
waktu-waktu tertentu. Misal di luar jam pembelajaran itu nanti akan kami berikan materi asesmen nasionalnya. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu berpikir anak saya kok terdaftar dalam AN, terus anak saya kok tidak terdaftar dalam AN. Itu diambil secara random. Siapa yang ngambil? Pihak Kemendikbudristek melalui data Dapodik. Jadi tidak usah bingung atau gelisah. Ya apa ya anakku kok enggak ikut AN, anak saya kok ikut AN, tidak ada masalah. Jadi karena yang dinilai ini adalah sekolahnya. Cuma nanti untuk anak-anak ini akan kami berikan materi-materi tentang AKM-nya. Kalau survei lingkungan dan survei karakter itu tidak bisa dipelajari karena seperti psikologi gitu Bu Yuselis ya. Jadi untuk asesmen sekolahnya itu nanti pihak guru-guru dan kami yang akan dinilai oleh Kemendikbud. Jadi pada dasarnya untuk asesmen nasional ini intinya yang dinilai adalah sekolah, tetapi melibatkan putra-putri Bapak Ibu. Nanti proses penilaiannya insya Allah untuk kelas 8 ini nanti di awal Oktober. Kalau tidak salah seperti itu Bu ya. Kemudian nanti bagi peserta kelas 8 yang ditunjuk mengikuti AN ini, itu ada sosialisasi atau ada simulasi. Ada simulasi istilahnya kayak persiapan awal yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Jadi di kelas 8 bagi 45 anak nanti yang ikut dalam asesmen, kami harapkan ada jadwal untuk simulasi. Insya Allah tanggal 31 Agustus ini. Itu nanti ada simulasi. Karena tesnya berupa online, jadi kami harus menyiapkan jaringan kami supaya dapat terakses oleh Kemendikbudristek yang ada di Jakarta sana. Jadi Bapak Ibu, untuk AN ini, untuk Bapak Ibu kami mohon untuk menyemangati anak-anak, tetap semangat anak-anak, walaupun entah terpilih, entah tidak terpilih, itu yang jelas kita harus siap. Dan nanti kalau apabila ada istilahnya uji coba, semua siswa ini akan saya berikan materinya. Tetapi yang ikut, yang terpilih 45 anak tadi, ini sifatnya wajib mengikuti. Jadi tidak bisa dioper atau digantikan. Ya. Jadi 45 anak ini harus ikut, tidak boleh tidak ada yang ikut. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nanti harapan kami pada pelaksanaan AN ini, terutama yang simulasi tanggal 31 Agustus besok, mudah-mudahan tidak ada kendala, mudah-mudahan bisa lancar. Sebenarnya untuk AN ini dulu sudah pernah terdata Bapak Ibu, yaitu kelas 8 kemarin. Tetapi karena pandemi, maka program AN ini diundur tahun ini. Harusnya yang ikut itu kelas 8 sekarang. Kelas 9 sekarang. Tetapi diundur, maka yang kena adalah kelas 8 yang sekarang. Tapi tidak ada masalah karena ini hanya survei. Jadi untuk untuk memberikan penilaian kepada sekolah sejauh mana proses pembelajaran, program-program sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah yang dijalankan di sekolah itu akan dinilai oleh pihak Kemendikbudristek. Jadi saya rasa itu Bapak Ibu
sambutan sekaligus pendahuluan dari kami. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Bu Sulis bisa dipahami. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Saya rasa itu. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ungkapkan selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan berupa kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap muka meskipun dalam bentuk virtual. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan tentunya yang paling berbahagia, Bapak Ibu Wali Murid peserta didik, ya wali peserta didik di kelas 8 SMP Muhammadiyah 1 Gresik yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan asesmen nasional yang secara umum tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, kita akan melihat slide demi slide yang ada hubungannya dengan asesmen nasional. Ya, asesmen nasional atau sosialisasi hari ini kita akan menyosialisasikan apa itu asesmen nasional yang diprogramkan oleh Kemendikbudristek. Lanjut. Apa itu asesmen nasional? Nah, berikut ini akan ada penjelasan secara langsung yang disampaikan oleh rekaman dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua, yaitu survei karakter. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif.
Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak dengan 6 indikator utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Lanjut slide berikutnya. Nah, itu tadi apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita menekankan bahwa asesmen nasional adalah bermasalah. Iya. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, asesmen nasional itu tidak menilai secara pribadi. Kita akan melihat bahwa asesmen nasional adalah menilai lembaga, menilai sekolah, bagaimana sistem pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah, baik itu madrasah maupun pada jenjang dasar dan menengah. Jadi pada jenjang dasar dan menengah. Kalau dasar berarti SD dan SMP, kalau menengah berarti SMA, SMK. Jadi pada jenjang dasar dan menengah. Kemudian, slide-nya tidak terlihat ya Bapak Ibu? Oh, kelihatan. Terlihat. Baik, iya. Lihat pada slide berikutnya. Perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Kalau selama ini kita mendengar bahwa ujian nasional, kemudian sekarang AN, asesmen nasional, apakah sama? Berbeda. Berbeda sama sekali. Kita lihat perbedaan yang pertama. Untuk ujian nasional, hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Menilai kognitifnya saja di akhir jenjang. Kalau SMP berarti untuk siswa kelas 9, untuk SD berarti kelas 6, untuk SMA berarti kelas 12. Untuk AN memotret input seperti yang disampaikan oleh Menteri kita tadi, memotret input, proses hingga output satuan pendidikan atau sekolah yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah. Mas, Bapak, Ibu ya, saya lepas. Jadi saya ulang, perbedaan yang pertama, untuk asesmen nasional memotret input, proses,
hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan atau kinerja sekolah. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi kalau dulu ujian nasional itu hanya SMP dan SMA. Sekarang asesmen nasional selain SMP dan SMA, tingkat SMP, SMA juga ada tingkat SD atau sekolah dasar. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, subjek penilaian ujian nasional mengambil keseluruhan siswa di tingkat akhir. Kalau pada asesmen nasional, subjek penilaiannya mengambil sampel. Sekali lagi sampel Bapak Ibu ya. Jadi tidak seluruh siswa. Kemudian model soal ujian nasional pada saat ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat itu hanya untuk matematika tingkat SMA. Untuk SMP semuanya dulu pilihan ganda. Bahkan untuk matematika tidak ada uraian. Itu kalau ujian nasional. Sedangkan kalau asesmen nasional modelnya adalah pilihan ganda, kemudian isian singkat, pilihan ganda kemungkinan, kemudian menjodohkan dan uraian dengan periode tes 2 hari. Kalau pada ujian nasional 4 hari, nah pada asesmen nasional dilaksanakan hanya 2 hari. Ujian nasional mengevaluasi murid secara individu. Jadi kalau pada saat ujian nasional penilaiannya per individu, tiap individu ada penilaian. Jadi kalau ada 4 mapel, ya masing-masing pelajaran ada penilaiannya. Sedangkan pada asesmen nasional tidak akan mengevaluasi siswa secara individu, melainkan evaluasi terhadap satuan pendidikan. Jadi yang dinilai atau yang dievaluasi adalah sekolah, bukan siswa secara individu. Lanjut. Nah, apa saja yang harus diasesmen? Ada 3 instrumen. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Menteri Pendidikan tadi, ada 3 instrumen utama dalam asesmen nasional. Pertama AKM, ini yang sudah diributkan, ya, AKM, bimbel AKM dan sebagainya. Nah, asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi siswa. Jadi AKM yang dinilai adalah, yang diukur adalah literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Kemudian yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana proses pembelajaran, jadi penilaian siswa terhadap proses pembelajaran dan bagaimana sarana prasarana yang ada di sekolah yang bisa menguatkan dan bisa memantau proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ini berupa angket, hanya survei saja. Lanjut. Berikutnya, nah ini tadi ya, ini semacam simpulan begitu ya. Asesmen nasional bertujuan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Jadi sekolah, ketika anak itu sekolah, tujuan utamanya adalah apa? Pengembangan kompetensi dan karakter murid. Bagaimana kompetensi siswa, yang hal ini adalah kompetensi numerasi dan literasi, dan bagaimana karakter siswa, baik itu yang ada hubungannya dengan dia sebagai individu dan bagaimana dia berinteraksi sebagai bagian dari sosial. Ini yang akan dilaksanakan untuk asesmen nasional. Berikutnya,
Ini poin-poinnya. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Kalau ujian nasional menentukan kelulusan, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Yang menentukan kelulusan adalah sekolah, tidak hasil asesmen nasional. Asesmen nasional diberikan pada murid bukan di akhir jenjang atau di kelas akhir, tapi di kelas tengah untuk SMP, berarti di kelas 8. Kemudian asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen, jadi tidak perlu khawatir, nilai anak saya kok jelek, tidak ada nilai yang diberikan kepada siswa. Nilai hanya berupa bagaimana hasil akhir dari asesmen nasional itu bagi sekolah, bukan bagi individu. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Jadi skor atau nilai adalah milik sekolah. Karena apa? Karena siswa kita hanya dijadikan sampel, bagian dari proses penilaian. Tidak menjadi penilai. Anak ini jadi matematikanya atau numerasinya nilainya 80 tidak. Jadi tidak ada skor atau nilai bagi individu. Yang ada adalah nilai bagi sekolah. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat di situ. Mengapa yang dipakai ukuran untuk sampel adalah kelas menengah? Kita lihat di situ. Untuk jenjang SD, di data peserta didik kelas 4 semester genap, tetapi ujiannya itu bagi mereka yang sudah di kelas 5 nantinya. Kelas 8 untuk SMP, kelas 11 untuk SMA. Jadi kelas yang ada di tengah. Kalau SMP jelas ada 789, maka kelas 8 yang akan mengikuti asesmen nasional. Untuk SMA, kelas 11. Sedangkan untuk SD, kelas 4 dan kelas 5. Tetapi di awal di data kelas 4, nanti kelas 5-nya yang akan mengikuti asesmen nasional. Lanjut. Proses sampling. Nah ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, anak saya nanti ikut atau tidak dalam asesmen nasional ini, karena prosesnya sampling yang dilakukan secara acak oleh sistem pada laman pendataan AN dengan proporsi jumlah siswa per program studi untuk SMA ya, bidang keahlian dan rombel berdasarkan rombongan belajar untuk SMP dan SD sederajat. Jadi untuk SMP Muhammadiyah 1 Gresik, semua data siswa kelas 8 sudah disampaikan pada Dapodik. Nah, untuk yang menentukan siapa saja dari 75 siswa, kalau kita kelas 8-nya ada 75, nah semuanya sudah didaftarkan, nah yang menentukan berapa dan siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional ini, yang menentukan adalah sistem pada laman pendataan asesmen nasional. Jadi kita, SMP Muhammadiyah 1 Gresik, tidak bisa ikut istilah bahasa Jawanya cawe-cawe, ini saja yang ikut AN, ini saja tidak. Karena memang semua sudah terdata secara sistem. Nah, jumlah peserta, nah itu ya, jumlah peserta pada jenjang SMP, jumlahnya 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Intinya, nanti ada 45 siswa yang namanya terdata sebagai peserta asesmen nasional. Kalau jumlah kita, SMP kita, jumlah kelas 8-nya 75, yang ikut 45, maka ada 30 siswa yang belum atau tidak mengikuti asesmen nasional. Dan itu tidak jadi masalah. Tidak perlu memperkirakan bahwa anak saya kok nggak kepilih. Ya, tidak ada alasan bagi Bapak Ibu untuk merasa tidak suka dengan sistem ini, karena yang menentukan adalah sistem. Jadi bukan sekolah. Lanjut.
Ini hanya keterangan tambahan. Bila peserta didik kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditentukan 45, maka seluruh peserta didik yang daftar akan diikutkan. Ini kalau jumlah siswanya kurang dari 45, maka semuanya diikutkan. Karena kita jumlah siswanya kelas 8 ada 75, maka yang diikutkan adalah 45 sesuai sistem yang ada, yang 30 tidak mengikuti ini. Lanjut, Pak. Nah, kapan pelaksanaan AKM atau AN ya, secara umum AN direncanakan ya, saya tulis di situ direncanakan karena pada tahun yang lalu itu juga direncanakan dan ternyata tidak jadi. Nah, sekarang tertulis lagi direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8 jenjang SMP, MTS serta kelas 11 untuk SMA akhir September 2021. Di jadwal itu di sebelah kanannya itu ada jenjang pendidikan untuk SMP 27 sampai 30 September. Oktober. Nah, ternyata digeser lagi. Padahal ini informasi yang baru saya dapat. Ternyata digeser lagi pada insya Allah bulan Oktober. Jadi intinya Bapak Ibu, pelaksanaan asesmen nasional itu insya Allah akan dilaksanakan September, Oktober. Kalau di jadwal di situ 27 sampai 30 September untuk SMP, ternyata ada penundaan lagi insya Allah pada bulan Oktober. Tidak masalah Bapak Ibu, karena nanti ada simulasi untuk mengukur bagaimana kesiapan sekolah. Jadi simulasi itu mengukur kesiapan sekolah. Bagaimana sarana yang ada di sekolah, sehingga pelaksanaan asesmen nasional itu bisa terlaksana dengan baik. Terutama sarana prasarananya yang mendukung pelaksanaan asesmen nasional. Dan itu insya Allah akan dilaksanakan pada akhir Agustus ini, 31 Agustus. Itu insya Allah nanti akan sudah ditentukan 45 siswa yang akan mengikuti simulasi dan yang akan mengikuti asesmen nasional di bulan Oktober. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Lanjut, Pak. Nah, itu alokasi waktunya. Sesi asesmen maupun survei antara SD dan SMP, yang berarti yang paling bawah di situ ada SMP. Untuk hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Jadi 2 jam, 120 menit. Itu untuk hari pertama ada tes literasi, membaca, dan survei karakter. Sedangkan hari kedua, tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi selama 2 hari, putra-putri kita yang masuk dalam sistem mengikuti asesmen nasional akan melakukan 2 hari tes literasi dan numerasi, serta survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi 90 menit satu harinya, 120 menit atau 2 jam hari pertama, dan hari keduanya juga 2 jam. Lanjut, Pak. Nah ini, tidak serta-merta ya, pelaksanaan yang 90 menit dan 30 menit tadi, tapi ada persiapan teks. Persiapan tes, kemudian literasi, di situ tertulis pukul 7 sampai 7.30 itu persiapan. Karena berupa ASBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi nanti ada persiapan bagi sekolah dan anak-anak kita untuk mengikuti tes. Jadi tidak langsung misalkan pukul 7 langsung tes, tidak, tapi ada persiapan selama 30 menit, kemudian hari pertama di situ ada literasi, kemudian penjelasan survei dan survei karakter. Itu hari pertama. Mengapa di situ ada sesi 1 dan sesi 2? Karena sekolah kita, kebetulan Mbak ya, untuk sesi keduanya ditempati oleh sekolah yang lain yang memang sarana prasarananya belum memadai untuk mengikuti asesmen nasional. Sehingga sekolah kita nanti akan melakukan 2 sesi. Sesi pertama dipakai untuk siswa kita sendiri, dan sesi kedua akan dipakai untuk siswa dari sekolah lain. Hari kedua juga begitu.
Jadi persiapan tes, kemudian numerasi, penjelasan survei, dan survei lingkungan belajar. Pukulnya dilihat di situ, jadi sampai pukul 9.45. Berikutnya, bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, penjodohan ya, kemudian isian singkat dan uraian. Nah, berikutnya penjelasannya Pak. Lanjut. Nah, ini pilihan ganda. Kalau ini biasa kita temui soal-soal umum seperti ini, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. ABCDE misalkan atau ABCD, murid hanya memilih satu jawaban yang paling benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Jadi untuk pilihan ganda kompleks di situ ada pertanyaan, kemudian ada soal ya, kemudian ada jawaban yang berupa pilihan. Jadi pilihannya jawaban yang benar tidak satu, tapi bisa beberapa. Kemudian penjodohan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Jadi ini model soalnya begitu. Kemudian isian singkat, murid menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Jadi ini isian singkat, hanya satu kata. Kalau misalkan numerasi, matematika, jumlah akhirnya saja. Nah, berikutnya yang terakhir adalah uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Nah, untuk bentuk soalnya, literasi teks informasi. Literasi, kemampuan berbahasa di sini ya, untuk literasi membaca, itu ada dua, yaitu literasi teks informasi dan literasi teks fiksi. Jadi tidak hanya berupa informasi secara umum, memahami dan mengevaluasi serta merefleksi informasi. Kalau itu informasi, teks informasi, jadi ada bacaan, kemudian siswa diminta untuk menjawab. Kalau itu pilihan ganda berarti memilih jawaban yang sesuai dengan teks misalnya. Kemudian yang kedua, literasi teks fiksi. Kalau tadi karangan umum, mungkin berita, gitu ya. Kemudian informasi yang sekarang sedang berkembang, itu teks informasi. Nah, kalau teks fiksi jelas nanti berupa cerita, mungkin cerita pendek, mungkin kutipan novel, atau mungkin bagian dari sastra itu, yaitu puisi dan sebagainya. Jadi fiksi. Jadi ada dua untuk literasi, yaitu teks informasi umum dan teks fiksi. Nah, yang terakhir adalah numerasi. Ini untuk AKM ya. Numerasi yang diberikan atau yang diteskan adalah bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Nah, ini guru matematika ini nanti yang akan memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan informasi tentang apa itu geometri dan pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Ya. Ini tugas kami para guru matematika nantinya yang akan membimbing untuk memberikan contoh bagaimana bentuk soal yang seperti itu. Kemudian itu tadi AKM ya, yang pertama. Yang kedua, survei karakter. Dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil sosio-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil belajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 ya pilarnya, ada 6 indikator profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi berupa survei saja. Apakah anak-anak misalkan melakukan, kalau Islam ya misalkan begitu, melakukan sholat setiap hari, melakukan tuntunan-tuntunan ibadah bagi agama masing-masing. Jadi hanya survei saja untuk menilai bagaimana karakter anak-anak kita yang ada hubungannya dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini tidak mungkin kan kita tuntun, kamu harus menjawab A, harus menjawab B. Tidak, ini siswa sendiri yang akan mengerjakan sesuai dengan apa yang dia rasakan atau apa yang dia lakukan dalam keseharian sosio-emosionalnya. Kemudian kreativitas, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kemandirian. Jadi ini berupa survei saja. Lanjut. Berikutnya adalah survei lingkungan belajar. Nah, untuk
khusus survei lingkungan belajar ini tidak hanya bagi siswa, peruntukannya juga bagi guru. Konsep tes survei lingkungan belajar dilakukan oleh murid dan guru untuk mengumpulkan informasi seputar input, proses, dan lingkungan belajar. Soal bagi siswa dan guru tentunya berbeda, karena bergantung pada kemampuan atau kondisi sekolah, kondisi masing-masing, baik itu guru maupun siswa. Proses ini tentunya bertujuan untuk mengetahui kualitas proses belajar mengajar serta sarana yang menunjang proses pembelajaran tersebut. Jadi misalkan dalam tes itu ada apakah misalnya ya ada pertanyaan apakah sarana prasarana menunjang bagian pembelajaran kita. Nah, di situ pasti ada pilihannya. Apa saja sarana yang ada dan sebagainya. Jadi hanya survei bagaimana guru dan murid ya, murid itu yang 45 tadi yang merupakan sampel menilai proses pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi murni pendapat siswa. Dan ini tidak bisa diajari istilahnya ya, karena berdasarkan pendapat masing-masing siswa. Nah, bagaimana dengan hasil asesmen nasionalnya? Hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Mengapa di kelas 8? Karena mereka sudah menjalani proses pembelajaran di kelas 7 sampai pertengahan kelas 8. Jadi sudah lebih 1 tahun mereka mengalami proses pembelajaran di sekolah sehingga bisa menilai. Kalau dalam masa pandemik mungkin proses pembelajaran secara daring. Nah, murid bisa menilai. Tapi kalau di kelas 7 masih baru, masih belum bisa menilai. Di kelas 9 mereka akan menghadapi ujian sekolah. Jadi yang bisa menilai memang berada di kelas tengah-tengah. Mengapa? Karena kelas 9 nanti hasil asesmen nasional dipakai untuk perbaikan. Jadi untuk kelas 8 tadi sudah bisa mengikuti perbaikan di kelas 9-nya. Jadi itu mengapa asesmen nasional diberlakukan bagi siswa kelas tengah pertengahan. Yang dalam ini kalau SMP di kelas 8. Lanjut, Arif. Udah ya? Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, untuk hasil asesmen terakhir dipakai untuk menilai sekolah, bukan menilai secara individu putra-putri kita ataupun menilai gurunya. Jadi yang dinilai adalah proses, input, dan bagaimana kinerja sekolah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami. Nanti informasi ini akan diberikan Pak ya? Ya, nanti akan kami berikan pada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari beserta putra-putri Bapak Ibu di rumah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Sulis selaku Dikjarkur SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Jadi Bapak Ibu untuk AN ini penekanannya sebenarnya memang di AKM, asesmen kemampuan minimal, kompetensi minimal. Jadi AKM ini nanti akan kami berikan kepada seluruh peserta didik kelas 8. Baik itu yang ikut maupun yang tidak ikut. Maksudnya ikut asesmen atau tidak, itu akan kami berikan materinya. Karena apa? Karena memang kita tidak pilih-pilih yang ikut terus di bimbing. Enggak, semuanya kita bimbing, sama. Hanya saja nanti pada saat tesnya, simulasinya, itu memang tidak bisa digantikan. Jadi atas namanya, nama siswanya ya yang ditunjuk itu. Jadi mungkin nanti setelah materi ini, setelah pertemuan ini mungkin siang atau besok ya, itu akan kami share kepada
di grup wali kelas 8 siapa-siapa saja yang ikut AN. Jadi sekali lagi untuk pemberian materi, baik materi simulasi besok itu juga akan kami sampaikan kepada anak-anak yang tidak ikut AN. Jadi mereka biar tahu AN itu seperti apa sih, AKM itu seperti apa sih. Jadi itu nanti kita berikan semua. Tetapi untuk yang simulasi itu tidak boleh semuanya. Memang sesuai namanya masing-masing, sesuai dari Kemendikbudristek. Saya rasa itu tambahan dari saya. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo, ada waktu kurang lebih 8 menit. Barangkali ada Bapak Ibu wali murid kelas 8 yang menanyakan tentang AN ini. Monggo, kami persilakan. Sudah jelas Bapak Ibu? Insya Allah jelas, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau dirasa tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri untuk sosialisasi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid peserta didik kelas 8 yang berkenan hadir dalam virtual ini. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman dalam masalah AN ini, terutama rumor-rumor di luar. AN itu sama dengan UN apa tidak, semuanya tidak, beda ya. Jadi sekali lagi yang disosialisasikan oleh pihak sekolah ya itulah AN ya. Jadi saya rasa itu, terima kasih. Sebelumnya saya kembalikan lagi kepada MC pada acara pada pagi hari ini. Dari saya cukup sekian. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 1 Gresik beserta Waka Kurikulum Dikdakjur yang sudah menyampaikan sosialisasi tentang asesmen nasional. Semoga saja Bapak Ibu sekalian paham betul. Dan yang paling penting apa yang dilakukan oleh sekolah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk bisa menjadikan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Gresik kali ini bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Apalagi adanya AN kali ini pas banget dengan visi yang ada di sekolah kita. Visi di sekolah kita menjadi lembaga pendidikan menengah pertama berbasis teknologi dan kewirausahaan yang berakhlakul karimah. Ini pas banget dengan adanya asesmen nasional kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut pada acara sosialisasi kali ini. Dan sebelum ditutup dengan doa nantinya, kami mohon seluruh peserta kameranya dinyalakan sebagai bukti bahwasanya kebersamaan kita semuanya akan diabadikan. Nah, monggo Bapak Ibu, kami persilahkan untuk menyalakan kameranya sebagai bukti keikutsertaan Bapak Ibu sekalian di acara sosialisasi kali ini. Alhamdulillah, yang jelas kesempatan kali ini kesempatan yang baik bisa bertemu secara virtual bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, sudah semuanya. Saya hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Nah, pakai jempol di depan Bapak Ibu sebagai tanda sukses selalu SMP Muhammadiyah 1 Gresik. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai akhir perjalanan acara sosialisasi kali ini, sebelum ditutup dengan doa, kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya SMP Muhammadiyah 1 Gresik di tahun pelajaran 2022-2023 nantinya sudah membuka selebar-lebarnya kesempatan siswa putra-putri Bapak Ibu sekalian yang mau sekolah di tempat kami sudah membuka pendaftaran inden bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian atau tetangga Bapak Ibu sekalian. Monggo, kami siap menerima putra-putri Bapak Ibu sekalian di tahun pelajaran 2022-2023. Terima kasih atas semangat Bapak Ibu sekalian untuk ikut serta dalam memajukan SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah akhirnya kita sejenak berdoa yang akan dipandu sepenuhnya oleh Ustadz Rosidul Arifi Billah. Kepada beliaunya disilahkan. Terima kasih Pak Azam atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita semuanya. Kita berdoa karena pada kondisi sekarang yang masih begitu sangat genting, kita berdoa bersama-sama agar saudara-saudara kita, teman-teman seperjuangan kita, dan kita semuanya diberikan kesembuhan serta dijauhkan dari segala penyakit dan negara kita dijauhkan dari bala yang saat ini menimpa masyarakat Indonesia. Semuanya, semoga pada hari ini semua bisa baik-baik dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih mendahului sebelum kami. Dan janganlah Engkau membiarkan ada kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairali. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah, sembuhkanlah aku selama kehidupan ini dengan baik bagiku. Wa tawaffani ma kanat al-fawatu khairali. Dan wafatkanlah aku bila itu lebih baik untukku, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri hamba-Mu ini. Jika Engkau telah mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk hamba-hamba-Mu yang tidak pernah merugi, ya Allah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku telah menganiaya diri hamba-Mu dengan penganiayaan yang sebanyak-banyaknya. Wala yaghfiru dzunuba illa Anta. Tiada yang tepat atau mengampuni kecuali Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ampunan di sisi-Mu. Warhamni, rahmatilah hamba-Mu. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguh Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma rabbana si'adhbil ba'sa. Asfi fa'anta syafi illa shifa'a shifa'uka. Shifa'a la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan dari segala manusia di muka bumi ini. Berikanlah kesembuhan kepada teman-teman hamba-Mu, ya Allah. Saudara-saudara hamba-Mu dan guru-guru hamba-Mu. Angkatlah penyakit-penyakitnya dan jadikanlah penyakit yang ia derita
sebagai pelubur dosa-dosanya ya Allah. Hanya kepada Kamulah kami meminta kesembuhan, dan kami meminta kesembuhan yang tidak ada kambuh lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Rosidul Arifibila yang sudah memimpin doa, dan sebagai akhir perjalanan kali ini, sekali lagi kami atas nama SMP Muhammadiyah 1 Gresik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Wali siswa kelas 8 kali ini yang sudah mengikuti acara sosialisasi kali ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada tim IT SMP Muhammadiyah 1 Gresik, keluarga besar SMP Muhammadiyah 1, dan juga Komite SMP Muhammadiyah 1 Gresik yang selalu mendukung keberadaan dari SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Kebersamaan kita semuanya menjadikan putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam mencapai cita-cita besarnya, insya Allah bersama SMP Muhammadiyah 1 kali ini kita bersama-sama bisa mewujudkan cita-cita besar putra-putri kita semuanya. Terima kasih. Sebagai akhir perjalanan kali ini, saya Azam mohon pamit. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Pak nggih.